Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya rijal. Assalamualaikum ya Syahid Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu. Assalamualaikum ya Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafat Ajul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Facebook dan sahabat MDNH yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan utama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, adalah untuk melanjutkan perjalanan kita sesuai dengan tugas kita masing-masing. Yang tugasnya asbab adalah asbab, yang tugasnya tajrid adalah tajrid. Allah telah memilihkan kepada kita adalah yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Maka inilah yang harus kita syukuri. Syukurilah segala apa yang sudah ada pada diri kita sekarang, karena segala apa yang ada pada kita sekarang ini adalah merupakan Allah lah yang menentukannya, Allah lah yang memilihnya. Dan kalau Allah yang sudah memilih, adalah Allah memahami, paling mengetahui apa yang terbaik kepada kita semua. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Selamat pagi Kang Aden, selamat pagi Yosi ya. Jangan menginginkan apa yang ada pada orang lain, karena setiap makhluk manusia bahkan berjalan pada orbitnya masing-masing. Berjalan pada orbitnya masing-masing di waktu yang masing-masing. Jangan merasa bahwa dalam kehidupan kita bahwa kita termasuk orang yang tidak sukses, karena bukan tidak sukses, tetapi sesungguhnya kalau Anda melihat yang sukses, karena sesungguhnya mereka orbitnya adalah lebih dahulu daripada kita. Itu saja sebetulnya dalam kehidupan. Seperti halnya anak SD kelas 2, dia ngiri kepada SD kelas 6. Tidak usah ngiri, karena insya Allah adalah lambat atau cepat Anda pun akan berada di sana. Jadi kalau hari ini barangkali kehidupan kita tidak memuaskan sesuai dengan kehendak kita, karena kenapa? Karena kita melihat kehidupan yang dimiliki oleh tetangga kita, saudara kita, yang memiliki kehidupan yang lebih baik daripada yang kita miliki. Padahal sesungguhnya yang perbedaannya adalah karena perputarannya. Sering katakan bahwa Obama itu menjadi presiden pada usia 50 tahun, sementara untuk seorang Donald Trump untuk menjadikan dirinya seorang presiden adalah presiden Amerika adalah 70 tahun. Artinya bahwa kesempatan kepada siapapun itu adalah yang membedakan adalah yang putarannya saja. Di putaran keberapa kita mendapatkan kedudukan kita. Dan itulah kenapa selalu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh baginda Nabi dalam Al-Hadis dan juga oleh para ulama adalah syukuri apa yang ada tadi. Dan makanya kita tidak dilarang, dan kita bukan untuk mencari apa yang belum ada, tetapi adalah syukuri apa yang ada.
kemudian nikmati apa yang ada, dan tadi ya, dan lihatlah itu adalah sebagai karunia Allah kepada dirimu, kepada diri semua. Jadi tenangkan diri kita, karena yang paling paling disukai oleh setan, iblis, adalah membuat kita tidak tenang. Dan inilah kenapa mereka selalu berbisik, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia membisikkan kepada kita, dan kita disuruhnya melihat mobil orang lain, tanah orang lain, rumah orang lain, kehidupan orang lain. Inilah karena memang iblis ingin membuat kita adalah dalam perjalanan kita, kehidupan kita ini adalah tidak tenang dengan apa yang kita miliki sendiri. Padahal segala apa yang ada pada diri kita hari ini, wallah sahabat, apapun Anda, siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, maling sekalipun kan tadi ya, sesungguhnya adalah kalau Anda tenang ya, sesungguhnya itu adalah sudah merupakan pilihan dari Allah kepada diri kita masing-masing. Makanya harus kita syukuri dengan apa yang sudah ada kepada kita, jalanin tadi semua. Dan berjalan kepada Allah itu tidak mesti sama, masing-masing adalah seperti angka 10. 10 itu bisa 5 tambah 5, bisa 9 tambah 1, bisa 6 tambah 3, bisa 6 tambah 4. Artinya bahwa yang penting, sing penting adalah 10. Dan 10 tidak wajib 5 tambah 5. Artinya bisa aja tadi ya, 6 dan 4, bisa 7 dan 3, bisa 8 dan 2, bisa 9 dan 1. Sing penting jumlahnya adalah 10. Itulah kehidupan kita. Jadi inilah kalimah insya Allah yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan dengan memahami kalimah ini kita hidup menjadi lebih tenang. Dan kalau kita hidup tenang, maka iblis itu adalah pusing dan susah dia. Karena tujuan mereka itu adalah membuat diri kita tidak tenang. Itulah sahabatku ya. Tapi sebelum kita bahas, marilah juga kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ojo lali juga kita punya guru, wabil khusus adalah Guru Agung Pengarsa Abah dan Pengarsa Abah Sepuh. Semoga Pengarsa Abah Anom dan Pengarsa Abah Sepuh ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarganya, kerabatnya yang masih hidup senantiasa diberikan kemudahan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Dan yang sudah wafat semoga mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan suratul Fatihah dan juga kepada musannif adalah Syekh Athaillah Askandari, dan juga kepada Syekh Jaruk, kepada Ar-Randi, kepada Asy-Syarqawi dan Ibnu Ajibah yang merupakan yang kita akan kolaborasi pendapatnya dalam memahami kalimat hikam yang kedua ini adalah karena inilah penting, karena memahami kalimat hikam yang kedua ini penting tadi semua. Karena kalau tidak memahami kalimat kedua ini, maka hidup kita akan terombang-ambing. Yang asbab ingin tajrid, yang tajrid ingin asbab. Padahal Allah sudah menempatkan masing-masing di dalam koridor kita masing-masing, di dalam rel kita masing-masing. Selamat pagi Pak Teh Nunu dan juga Kang Iwan ya semua ya, semoga selalu sehat semua ya. Selamat hari libur di rumah masing-masing. Mari kita bacakan suratul Fatihah ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, insyaallah pagi hari ini ya kita akan lanjutkan kajian kitab hikam. Adalah kalimat yang kedua adalah ini penting kita memahaminya kalimat ini ya. Tapi sebelum Abah membahas tentang kalimat ini adalah pahami bahwa kita kemarin sudah membahas bahwa tidak boleh bersandar pada amal. Jadi sandarannya adalah harus Allah tadi sandarannya. Karena kalau sandarnya kepada amal, pada saat kita tidak melakukan amal, pada saat kita terpleset melakukan kesalahan, maka roja kita, harap kita kepada Allah adalah menurun tadi. Maka di kalimat yang kedua ini adalah insya Allah yang akan kita pahami bersama-sama. Nah, sebelum Abah menjelaskan tentang kalimat hikam yang kedua ini, ada kisah ya.
yang barangkali dengan kisah ini bisa dijadikan buat kita adalah pelajaran kepada kita. Nah, di antaranya yang masyhur adalah kisah antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i, ya. Yang satu berpandangan tajrid, yang satu berpandangan asbab tadi. Di mana guru dan murid, karena Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Maliki rahimahullah ini adalah guru dan murid, ya. Di mana dalam pandangan berkaitan dalam bab rezeki mereka berbeda pandangan. Kalau menurut Imam Maliki bahwa rezeki itu bisa datang, ya, tanpa ikhtiar, kan tadi semua. Bahasa Sundanya bisa ngarih tanpa ngoreh, kan tadi. Tetapi dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa rezeki itu harus dikejar, harus diusahakan tadi. Jadi bahasanya adalah hanya dengan ngoreh bisa ngarih tadi. Artinya hanya dengan ikhtiar, hanya dengan usahalah rezeki itu bisa datang. Di dua pandangan yang berbeda antara antara guru dan murid, ya. Sampai pada suatu hari Imam Syafi'i minta izin kepada gurunya untuk keluar daripada pondok, kemudian berjalan-jalan di daerah sekitar Taif, kan tadi. Yang mana di daerah sana adalah merupakan daerah pertanian, kan tadi, ya. Banyak orang yang menanam anggur di sana itu. Maka tiba-tiba Imam Syafi'i ingin membantu mereka memanen anggur, ya. Setelah berlelah berkeringat pada saat siang itu Imam Syafi'i mendapatkan sekantong anggur. Kemudian dia berpikir, wah, kalau begitu berarti teori saya benar. Ternyata pada saat saya bekerja ada hasil, kan tadi semua. Ternyata pada saat saya berikhtiar ada hasil, kata tadi semua. Nah, berarti guru saya yang salah, kata Imam Syafi'i. Saya benar, guru saya salah, kan tadi semua. Akhirnya dengan rasa bangganya, bukan untuk merendahkan gurunya. Beliau bangga dengan pendapat beliau selama ini. Dan gurunya pun bijaksana, tidak menyalahkan beliau, kan tadi semua. Tadi, ya, akhirnya beliau pulang dengan bangga. Bahkan tak satu pun anggur itu dimakannya. Karena khidmat kepada guru, takdim kepada gurunya, dibawalah anggur itu semuanya. Dia tidak mau memakan anggur itu sebelum gurunya memakannya. Nah, sesampailah di majelis Imam Maliki. Pada saat di sana, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ya Syafi'i, ya masuk, kata Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan, Alhamdulillah guru, ternyata selama ini pandangan saya tentang rezeki benar. Bagaimana menurutmu Syafi'i tentang rezeki? Saya selalu punya keyakinan bahwa rezeki itu harus dikejar. Rezeki itu harus diusahakan. Tadi guru saya membantu orang sedang panen anggur. Alhamdulillah, ini sekantong anggur saya dapatkan karena saya adalah bekerja untuk mereka. Imam Maliki senyum tadi. Apakah aku salah, Imam Syafi'i? Imam Syafi'i hanya tersenyum. Kemudian kata Imam Maliki, wahai Syafi'i, sesungguhnya aku pun tadi berharap anggur. Aku ingin makan anggur. Tapi ternyata Allah mengirimkan engkau untuk mengantarkan anggur itu kepadaku. Artinya Imam Malik dengan tajrid, beliau tidak berikhtiar. Ya, pada saat dia inginkan anggur, anggur itu datang. Sementara Imam Syafi'i berpegang pada asbab. Dan beliau berkeyakinan bahwa hanya dengan bekerjalah maka hasil itu ada. Nah, pelajaran dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, dikenakan oleh Imam Asyarqawi, ya tadi. Antara dua pandangan ulama ini, dua-duanya benar tadi. Karena setiap orang itu berjalan pada makomnya masing-masing, berjalan pada treknya masing-masing, kan tadi. Bagi Imam Syafi'i yang masih asbab adalah benar, kan tadi semua. Tetapi bagi Imam Malik juga adalah benar, karena beliau adalah sudah sampai kepada makom tajrid. Imam Malik pun adalah benar. Nah, ini sahabat, ya, gambarannya. Artinya bahwa apa yang sudah diraih untukmu, yang hari ini kau sedang kerjakan, percayalah itulah yang dipilihkan Allah pada dirimu. Syukuri itu yang ada, apapun itu, kata dia. Ya, karena sesungguhnya kenapa nanti dalam hikmah-hikmah selanjutnya, bahkan dalam kitab Risalah Kusyairiyah, Imam Kusyairi menjelaskan, terkadang Allah itu menjadikan seorang itu kaya karena ternyata dengan kaya dia lebih baik.
Karena orang ini dibuat kaya. Pada saat dia dibuat miskin, orang ini tidak lebih sabar daripada orang miskin. Maka Allah tahu lebih baik. Maka pada saat orang-orang itu, Anda, siapapun Anda yang hari ini mendapatkan kekayaan, karena syukurilah kekayaan itu dan laksanakanlah kewajibannya sebagai orang kaya, karena sesungguhnya pada saat engkau dibuat miskin, engkau tidak akan mampu menerima. Bahkan kenapa banyak orang terjerumus ke dalam kemusyrikan sampai datang ke Gunung Kawi kemanapun tadi adalah untuk mendapatkan kekayaan, karena dia tidak sabar untuk menerima kemiskinan. Nah, sementara orang miskin adalah mereka diciptakan dengan kondisi demikian, karena Allah mengetahui sesungguhnya mereka itu pada saat diberikan kekayaan tidak akan sanggup memegang harta itu. Maka akan tergeretlah dia ke dalam judi, tergeretlah dia ke dalam kemaksiatan, tergeretlah dia ke dalam, sesungguhnya inilah yang diinginkan oleh Allah. Allah sebagai Maha Pencipta, Maha mengetahui adalah ciptaannya, kemampuannya tadi. Jadi intinya apapun kondisi kita sekarang, jangan iri dan dengki kepada apa yang dimiliki orang lain. Karena sesungguhnya sahabatku, apa yang sedang kau alami hari ini, itulah yang terbaik untukmu. Jadi, yang terbaik untukmu belum tentu yang terbaik untuknya. Yang terbaik untuknya belum tentu terbaik untukmu. Tadi. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua adalah tentang Imam Hanafi. Ya. Imam Hanafi memiliki seorang murid tadi. Terkadang dalam makom asbab itu sahabat memang sulit untuk menentukan puas dalam segala hal kan tadi semua. Karena itulah sifatnya makhluk kan tadi. Karena sifat makhluk yang hawadis itu kebahagiaannya adalah fana tadi. Kalau kita menyukai sesuatu yang fana, maka akan fana kebahagiaannya. Maka kita akan dituntut mencari. Di awal kita akan bahagia kalau seandainya kita bisa makan. Tapi setelah kita cukup makan, aduh kita tidak bahagia. Kayaknya saya butuh motor ini. Setelah kita mendapatkan motor, kita pun gelisah. Kayaknya saya ini membutuhkan mobil. Setelah punya mobil, ternyata saya ini harus punya rumah yang besar. Inilah yang yang membuat manusia sulit untuk bersyukur, karena dia untuk menentukan titik ridho dia untuk bersyukur itu dengan nikmat yang sudah ada pada dirinya itu. Dia tidak sulit. Ini maka dikisahkan tentang seseorang datang ke Imam Abu Hanafi. Ya Syekh, aku adalah ingin bahagia ya Syekh. Tunjukkanlah jalan kepadaku untuk bahagia ya Syekh. Adik. Maka kata Imam Hanafi, wahai anakku, ini ada kebun bunga. Ya, kalau kau ingin bahagia, berjalanlah di kebun bunga ini dari ujung sini sampai ujung sana. Maka petiklah bunga yang paling indah menurutmu. Petiklah bunga yang paling berkenan, berkesan di hatimu. Baik kata si murid, maka dia berjalanlah dari mulai ujung awal kebun bunga itu. Dia berjalan, dia melihat beberapa bunga yang menurut dia, aduh indah bunga ini, bagus bunga ini. Tapi dalam hatinya, jangan-jangan ada yang lebih indah di depan. Ada yang lebih bagus di depan. Ada yang lebih besar di depan. Dia pun lewati bunga itu, nggak dipetiknya. Berjalan lagi dia. Dia menemukan lagi bunga. Wah, benar kan kata saya. Ternyata ada yang lebih baik dari yang tadi itu. Ini lebih indah. Ini lebih bagus. Pada saat dia memutuskan untuk memetiknya, kemudian terbesitlah setan berbisik. Wahai Fulan, ada yang lebih indah lagi di depan. Di depan itu lebih indah. Tadi, kalau begitu saya tidak akan petik bunga yang ini. Maka dia berjalan lagi. Akhirnya dia demikian terus dia, ya, sampai di penghujung kebun bunga baru sadar dia, habis waktunya. Kebun bunganya sudah terlewat semua. Baru dia sadar. Akhirnya dari pesan Imam Hanafi itu dia berkata, kalau kamu tidak mampu memetiknya, kembalilah pada diriku. Tapi kalau kamu mampu memetiknya, berjalanlah, teruskan perjalananmu tanpa menoleh kepada diriku. Nah, karena orang ini tidak mampu memetik bunga yang paling indah, maka dia datang kembali kepada Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi terus, kenapa anakku? Kenapa kau tidak petik salah satu bunga? Apakah tidak ada bunga yang indah di antara bunga itu? Ya guru, sebetulnya banyak bunga yang indah. Tetapi saya selalu berpikir ada yang lebih indah. Ada yang lebih indah. Tadi.
Imam Hanafi adalah tersenyum. Wahai anakku, begitulah kebiasaan orang-orang asbab kan tadi semua. Lupa bersyukur pada Allah karena selalu menganggap bahwa hari ini adalah bungaku tidak indah, pasti besok ada yang lebih indah. Pada saat besok dia menerima kehidupan lebih baik dari hari ini, dia bilang, wah, terus dia tidak bisa bersyukur tadi. Itulah maka nanti dalam kalimat hikam yang selanjutnya Syaikhullah berkata, "Malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, faman sakaroha faqad qayyadaha bi qaliha." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sudah ada, sesungguhnya dia telah melepaskan nikmat yang sedang ada. Tapi paman sakaroha, pada saat dia bersyukur, sesungguhnya dia sedang mengikatkan nikmat yang ada sambil menurunkan nikmat yang belum ada. Artinya sebelum engkau diberikan amanah nikmat yang baru, syukuri nikmat yang sudah ada itu. Ya. Nah, ini beberapa hal sahabatku adalah yang sebagai mukadimah dari Abah untuk membahas tentang kalimat. Mari kita sama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah kita membahas kalimat hikam yang kedua ini ya tadi. Kalimat hikam yang kedua ini adalah sangat penting kepada kita. Karena sesungguhnya Allah lah yang menentukan. Allah lah yang memilih kepada kita jalan kita masing-masing. Secara besar, garis besar manusia itu dibagi tajrid. Tajrid itu adalah menghilangkan ikhtiar. Tidak adanya ikhtiar, tapi ada jaminan dari Allah kepadanya. Sementara asbab, tadi kata sama kayak contoh Imam Syafi'i dan Imam Maliki tadi. Sementara asbab, dia hanya akan meraih hasil itu kalau dia melakukan ikhtiar. Jadi kalau orang asbab dia tidak ikhtiar, berarti dia tidak akan memanen hasilnya. Tadi. Kewajiban orang asbab itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh keluar daripada asbab itu. Karena itulah yang dipilihkan Allah kepadanya. Jadi bukan harus menjadi seorang aulia semua di dunia ini. Tadi petani harus ada. Makanya itulah Allah mengatur. Ada yang dibikinnya tajrid. Kenapa dibikinnya orang itu tajrid? Kebanyakan para ulama itu tajrid. Kenapa? Karena kalau dia harus ngejain sawah juga, dia harus berkebun juga. Harus tangkap ikan juga sebagai nelayan ke laut. Berarti siapa yang bertugas untuk membimbing dan membina umat? Kan dari semua. Tadi. Atau barangkali ada juga orang yang bukan ulama adalah tajrid. Bahkan barangkali di luar Islam tajrid. Ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha bisa tajrid. Tadi semua. Intinya dalam aturan undang-undang Allah Ar-Rahmani di dunia ini, siapapun orang, agama apapun orang, level takwanya seukuran apapun bisa dibuat tajrid. Tadi. Pada saat Allah melihat orang ini harus aku rehatkan nih, jangan terlalu sibuk cari dunia karena dia ada pekerjaan lain. Tadi. Ada tanggung jawab dia yang besar. Tadi. Ya. Jadi orang yang tajrid itu, makom tajrid itu nggak ada kaitannya dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan lain sebagainya. Walaupun nanti dalam klasifikasi rezeki baru ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud berkaitan dengan takwa. Artinya kalau orang takwa, makanya pintu rezeki itu nanti macam-macam. Ada rezeki dengan sodakoh, ada rezeki dengan sabar, ada rezeki dengan zikir, ada rezeki dengan banyak tadi. Ya, ini untuk ada rezeki dengan ketakwaan dan itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah. Nah, tetapi yang berkaitannya dengan asbab dan tajrid, artinya jangan kita seolah-olah ngiri kepada orang yang dia geraknya tidak banyak tapi rezekinya lebih banyak. Barangkali tugasnya lebih besar dia kepada kita tadi. Nah, inilah yang harus kita pahami. Syukuri saja. Jadi jangan kalau Anda jadi petani, jangan merasa rendah jadi petani. Tadi, selama Anda sudah memahami hidup adalah perjalanan dan Anda sudah punya guru, maka nikmati sebagai petani. Karena petani itu adalah tidak rendah. Sampai Nabi pun berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Orang yang menjadi petani, orang yang jadi nelayan, orang yang jadi menanam sayur, menanam apapun,
Sampai tadi bahkan satu coet sambal di depan kita, berapa puluh ribu, berapa mungkin juta orang yang terlibat tadi. Belum coetnya, belum cabai rawitnya, belum terasinya. Di terasi pun berapa puluh ribu manusia yang terlibat, asbab di dalamnya. Hanya kita melihat satu coet sambal dan satu piring lalapan di sana. Jutaan manusia terlibat atas karunia Allah di sana. Inilah maka kenapa orang asbab tidak boleh ingin memaksakan diri tajrid. Karena orang asbab itu terkadang tidak dituntut untuk amaliyah ibadah yang banyak. Karena dia sudah memiliki ibadah yang merupakan menjadikan rahmat, menjadikan khalafa, pengganti Allah untuk memberikan kepada kita beras, ikan, nelayan, gede pahalanya. Makanya saya baca dalam satu kitab Jalaluddin Rumi tentang datanglah ada seorang tentara, ada seorang nelayan, ada seorang petani ke dalam majelis Jalaluddin Rumi. Yang mana orang ini datangnya itu adalah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Dan mereka berkata, ya Syekh, maafkan kami ya Syekh. Kami tidak bisa datang setiap pekan untuk mengaji pada dirimu. Ditanya, kenapa anakku? Aku seorang tentara ya Syekh. Tugasku berjaga di perbatasan. Karena musuh selalu. Dia bilang, itu tugas mulia wahai anakku. Artinya dengan apa yang Allah tetapkan dirimu di situ. Walaupun barangkali ibadahmu tidak lebih banyak daripada orang-orang yang mendapatkan ada duduk di rumah. Kan tadi semua. Itulah sudah ibadah kepada dirimu. Jadi sahabatku, kalau kita capek bertani, capek berkebun, capek berikhtiar, capek kerja di bank dan lain sebagainya. Sesungguhnya ini adalah merupakan ada kemuliaan dari Allah tadi. Sebagaimana tadi. Kenapa Nabi sampai mendoakan Allahumma barik lana. Walaupun kita makan sendiri nggak Allahumma barik li. Ya. Tapi Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu artinya jamak tadi. Wa qina azabannar tadi. Jadi nanti banyak petani, nelayan, guru semua tadi. Nah, oleh karena itulah, karena menjadi apapun yang sudah dipilihkan oleh Allah itu baik. Menjadi guru, menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi tentara, menjadi apapun. Janganlah kau ingin justru berhenti karena asbab. Padahal asbab itu ditetapkan untukmu di makommu tadi. Barangkali kalau kau dibikin tajrid, malah sebaliknya. Malah justru kehilangan ibadah kepada dirimu. Sementara pada saat engkau asbab itu udah ibadah tersendiri kepada dirimu. Tadi semua. Maka pada saat yang kedua, Jalaluddin berkata, wahai engkau apa kegiatan? Aku nelayan ya Syekh. Sungguh besar jasamu. Para raja makan ikan karena kamu dan sahabatmu. Aku makan ikan karena kamu dan sahabatmu. Sungguh besar jasamu. Dan orang petani sayuran, petani ikan, petani ini, petani itu semuanya mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Tadi semua. Jadi ayo sahabatku, kalau Anda guru hari ini, bahagialah menjadi guru. Dan terimalah adalah tadi. Jangan bermimpi ke kiri ke kanan dengan bisikan, wah saya ingin diam, saya ingin tajrid saja. Jangan. Karena sesungguhnya Allah telah memilihkan. Yang Allah mengetahui apa yang terbaik kepada kita. Bukan engkau yang mengetahui yang terbaik. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi intinya bahwa dalam kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim, iradatu kata tajrida ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Tadi. Iradatu kata tajrid, keinginanmu untuk tajrid. Tajrid itu apa? Adalah kita hanya beribadah saja. Ya. Saya mau ibadah saja, mau dikir saya sekarang. Saya mau cari majlis manakib dimanapun berada. Saya tidak mau lagi, saya tidak mau ke ladang. Saya tidak mau ke kebun, saya tidak mau ke sawah, saya tidak mau ngajar, kata guru itu. Pokoknya saya sekarang mau ibadah saja. Tadi semua tadi ya. Nah, tadi. Iradatu tajrida ma'iqamatilah iyyaka fil asbabi. Keinginanmu untuk rajin, artinya berhenti hanya melaksanakan ibadah tanpa berusaha dunia. Adalah dikatakan padahal Allah masih menempatkan engkau dalam asbab. Allah
menempatkan kita asbab dan kita ingin tajrid, itu sungguhnya dan minas syahwatil khafiyah, adalah syahwat yang tersembunyi. Yang dari semua tadi, Anda jadi pengusaha, terus jadi pengusaha. Anda jadi petani, terus jadi petani. Yang tidak boleh itu hubbud dunya. Yang tidak boleh itu adalah tadi toma. Yang tidak boleh itu adalah keinginan yang tidak ada batasnya tadi. Jadi salahnya di sini ada kenapa? Karena banyak orang tiba-tiba meninggalkan dunia dan lari ke akhirat karena tadi memang banyak orang malpraktek dalam kehidupan. Dia sudah mendapatkan cukup ini tapi dia ingin terus kan tadi semua. Akhirnya jadilah salabah dan korun. Makanya pada saat dia melaksanakan ibadah mendapatkan hasil pun urusan ikhtiarnya. Saya dikatakan dia surat Al-Qasas 7, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmuku, karena usahaku. Nah ini. Maka kemarin sudah Abah jelaskan kenapa tidak boleh bersandar pada amal. Kalau bersandar pada amal, kalau sukses timbul kesombongan. Tadi akan timbul ujub, akan timbul kibir, bahkan timbul bahil tadi. Dan akan timbul juga al-hirsu tadi. Rakus kan tadi semua. Tadi. Nah, inilah rakus, inilah pintu menjadi bahil tadi semua. Pintu menjadi kibir, sombong tadi semua. Tadi semua. Ya, sahabat. Jadi inilah yang harus kita pahami. Maka kalau kita sekarang ini jadi guru, syukurilah jadi guru itu. Dan janganlah coba-coba ingin berhenti menjadi guru dan mencari ikhtiar bentuk lain tadi semua. Karena belum tentu Allah sudah memuliakan engkau lewat guru. Kalau engkau wahai sahabatku yang sudah menjadi karyawan pabrik, tapi maka laksanakanlah kewajibanmu itu di situ. Nah, tetapi tadi Abah sering katakan tadi, jangan sampai kita melupakan pengajian karena sampai kita harus lembur dan lain sebagainya. Inilah akhirnya salahnya di sini. Malprakteknya di situ kan tadi. Adalah tidak ada batasan tadi kepada si asbab tadi. Sehingga ya, maka dikatakan yang kedua adalah tadi wa iradatukal asbaba ma iqamatillahi iyyaka bitajridi inhitatun minal himmatil aliyah kan tadi. Sebaliknya keinginanmu untuk berusaha kasab padahal engkau sudah ditentukan tajrid. Ya orang itu udah enak. Wah, ya udahlah ngajar aja, nggak usah mikirin kiri dan nggak usah mikirin kanan gitu kan tadi semua. Karena dia merasa nggak cukup, dia ingin berusaha ingin berusaha A, ingin berusaha B, ingin berusaha C. Sehingga tadi majelisnya ditinggal, jemaahnya nggak diurus kan tadi. Pondok pesantren yang diurus, kenapa? Kiainya sibuk usaha. Inilah Allah tahu yang terbaik kepada diri kita semua. Inilah kita katakan. Jadi kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Jadi bukan majikan yang memilih, tetapi adalah bukan hamba yang memilih. Majikan itu tahu yang terbaik. Yang terbaik kepada hambanya. Dia tahu kemampuan hambanya. Pada saat hambanya dikasih lebih, dia malah ekses, terjadilah tadi orang tadi. Inilah yang menjadikan masalah di dalam kehidupan sekarang ini tadi semua, ya. Jadi bagaimana seorang tajrid bersyukur, bagaimana seorang yang adalah seorang yang asbab adalah bersyukur kata semua. Jadi lebih-lebih apabila majikan itu Allah Maha mengetahui apa yang kita, yang baik, yang maslahat, yang madorot kepada semua, yang selamat tadi. Dan Allah pun mengetahui mana yang mencelakakan diri kita. Maka oleh karena itulah ini kita yang asbab tidak boleh memaksakan diri ingin tajrid, dan sebaliknya yang tajrid adalah tidak boleh memaksakan diri untuk asbab. Kata semua masing-masing punya tanggung jawabnya kan dari semua. Bayangkan kalau semua ini tajrid tadi semua oleh Anda, tiba-tiba Allah kasih rezeki tajrid semuanya, dengan duduk saja rezeki datang kepadanya. Berarti nanti nggak ada lagi petani yang pergi ke sawah, nggak ada lagi nelayan yang pergi menangkap ikan ke laut, nggak ada lagi guru yang mau mengajar, nggak ada lagi tukang sampah yang membersihkan sampah. Dunia ini akan kotor tadi semua karena tukang sampah berhenti.
Manusia kelaparan karena nggak ada petani. Inilah tadi semua. Allah sudah menyeimbangkan. Kehidupan apapun di dunia ini hanyalah keseimbangan yang dibuat oleh Allah tadi semua. Nah, makanya tenangkan diri kita, rehatkan diri kita, perkara apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, bukan perkara yang dipilihkan oleh diri kita tadi. Dan inilah persoalannya adalah kita yang harus kita pahami supaya kita damai dalam hidup kita semua. Nah, demikian pula dengan Nabi Adam. Memang sejak awal kita ini dipengaruhi tadi. Sampai di dalam surat Al-A'raf ayat 20 Allah berfirman kepada mengisahkan firman Allah yang menunjukkan bagaimana tipu daya setan kepada kita. Yang asbab ingin tajrid, yang tajrid ingin asbab. Dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Berkata setan, Tuhan tidak melarang kau mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan para malaikat dan tidak akan kekal di surga. Inilah tadi bisikan-bisikan yang terkadang iblis itu adalah membisikkan sebaliknya kan tadi. Dan Adam dibisiki, Hawa dibisiki, kalau kamu nggak mendekati pohon huldi ini, bagaimana engkau akan bisa menjadi makom malaikat tadi semua. Dan bagaimana engkau akan kekal di surga tadi. Dibalik oleh iblis tadi. Maka setiap hari pun demikian. Makanya kenapa sekarang ini jadi acak-acakan aturan kehidupan di dunia. Yang tajrid ingin asbab, ikut-ikutan berusaha dengan asbab, padahal tidak ada bagian untuknya di dalam asbab. Sementara yang asbab ingin tajrid, padahal nggak ada bagian untuk rezeki tajrid kepadanya. Tadi semua. Sehingga menjadi acak-acakanlah aturan ini semua. Yang harusnya kerja, dia tidak mau kerja. Tapi sebaliknya yang harusnya tadi dia diberikan kelebihan oleh Allah rezeki adalah untuk mendidik umat, malah dia sibuk mencari rezeki. Punya usaha A, punya usaha B, usahanya. Inilah tadi semua. Dan inilah dikatakan. Kemudian dalam surat Toha ayat 120 Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilahi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dikatakan, maka membisikkan setan kepada Adam, hei Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, sesuatu yang dapat mengekalkan dan kekayaan yang tak akan habis rusak. Nah inilah tadi. Seperti kisah yang tadi, orang disuruh oleh gurunya memetik bunga yang paling indah untuk disyukuri. Tapi karena dia ada anggapan bahwa ada bunga yang lebih indah di depan, sampai dia tidak mampu untuk memetik satu bunga pun. Padahal dia sudah melewati banyak bunga yang dia sukai, yang sudah pantas, sudah sepantasnya dia adalah syukuri. Ini sahabat ya. Jadi kalimat ini maka dikisahkan lagi adalah antara Syahiban dengan muridnya. Dia datang seorang murid kepadanya, wahai guru, bolehkah aku mulai besok ingin bersamamu di sini? Aku ingin tinggalkan kebiasaan diriku. Apa kebiasaan dirimu? Aku berkebun ya Syekh. Aku sekarang ingin bersamamu di sini. Kata gurunya, jangan. Jangan tinggalkan apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Karena apa yang sudah menjadikan bagianmu dari Allah, maka lakukanlah. Inilah ya, jadi yang harus kita pahami ya sahabat. Jadi dan yang pokok adalah tadi adalah tahu dirilah kita sadarilah diri kita. Maka banyak ulama mengatakan kalau kita ingin tahu, Pak, kita ini bagaimana ingin tahu apakah saya tajrid atau asbab tadi. Maka ulama mengatakan minimal kau cobalah 7 hari. 7 hari tanpa ikhtiar. Kau tadi mendidik santri, mendidik anak-anak, ngajar aja semua 7 hari. Kalau 7 hari itu ternyata kau aman-aman saja. Dan kau pun tenang. Kan dari semua. Ya. Tadi. Karena masalahnya adalah iblis itu akan membuat kita tidak tenang. Karena yang penting itu dalam hidup itu tenangnya itu. Asbab kalau tenang beres urusan. Tajrid kalau tidak tenang. Dan itulah fungsi iblis membisikkan kepada si asbab untuk tidak tenang.
dan membisikkan kepada si tajrid untuk tidak tenang. Ini. Padahal kalau kita tenang, tidak akan mampu iblis itu membisikkan kita dari semua. Ya. Nah, adapun yang berkaitan mungkin nanti lebih Abah bahas dalam firman kalimat yang ketiga, ya. Dalam kalimat yang ketiga itu nanti akan lebih Abah jelaskan tentang biar satu hari itu satu kalimat saja biar kita pahami. Kemudian dikatakan oleh Allah di dalam surat surat Kuwirat 29 dan surat Al-Insan 30 kan tadi. Kalimatnya hampir mirip kata dia. Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur sekalian alam. Dari semua. Jadi kita ini hanya tertipu sebetulnya kalau mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis tadi. Maka di ayat selanjutnya surat Al-Insan 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Kalimatnya hampir mirip tadi semua. Dan tidak kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Ya. Kemudian dalam surat At-Toha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dikatakan perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rizki. Tadi. Jadi kalau asbab, tetapkan asbab. Jadi adapun kegiatan kita ini, makanya kenapa tidak boleh bersandar pada bukan amalnya tadi. Jadi bukan diniatkan kita ini adalah ingin memperbanyak rezeki dalam beramal itu, tetapi karena amal itu adalah merupakan sebuah proses ibadah kepada kita itu sendiri kan tadi. Dan kami kata Allah yang menjamin rezekimu dan akibat atau kemenangan yang terakhir bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka disitulah rezeki ada dibagi, ada madmun, ada maksum, ada mamluk, ada maud. Yang dimaksud di sini ada rezeki adalah orang-orang yang memang dan itu bisa untuk asbab dan bisa untuk tajrid, dua-duanya tadi. Ini sahabat ya. Jadi ada kemarin saya ada dapat artinya kalau seandainya kalau ibadah kita sudah tinggi berarti kita nanti akan berubah jadi tajrid. Bisa tetap asbab. Imam Sajili itu menjadi wali dan seorang kaya yang luar biasa, tetap asbab. Tadi. Imam Syafi'i adalah pedagang kelontong, tetap asbab beliau itu. Ya tadi. Artinya jangan anggap rendah bahwa bahwa dengan asbab itu adalah bukan bukan sesuatu yang rendah di di mata Allah ya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk pandangan-pandangan mereka ya. Bagaimana menurut Ar-Randi yang berkaitan dengan iradatu ka tajrida ma'a iqamatillah iya kafil asbab ini. Dan kata Ar-Randi, barang siapa yang menginginkan nihilnya kesibukan dengan sebab-sebab duniawi, dia tidak mau berbuat tadi. Padahal perbuatan itulah ibadah tadi semua. Kita ini selalu karena bersandar pada amal sehingga kita seolah-olah kenapa ada orang yang meluaskan sawahnya. Dia pikir dengan luasnya sawah itu hasilnya akan banyak. Ini bersandar pada amal kata dia semua. Terkadang lucu, ada sahabat saya dari Sukaraja. Dia menanam 10 tanaman. Cabai. Tiba-tiba, waduh hasilnya. Dia bilang, bah, 1 pohon bisa 5 kilo. 1 kilo 100.000 bah. Ya terus gimana? Saya mau pinjam duit bah 5 juta bah. Buat apa? Mau nanam cabai. Tadi. Kemudian akhirnya saya kasih dia pinjam. Saya senyum dalam hati saya. Biarkan. Karena orang itu hanya akan sadar kalau dia sudah ngerasakannya sendiri. Pedasnya cabai tadi. Dia pikir bahwa rezeki itu adalah dia yang buat. Kita hanya diwajibkan ikhtiarnya saja, kata di semua. Maka kata bijaksana sudah dikatakan, pada saat Anda ingin rezeki, sholatlah. Makanya tadi wa'mur ahlaka bis sholat tadi. Tapi pada saat sholat jangan ingin rezeki. Kan tadi.
pada saat kita ini ingin rizki, sholat tadi. Tapi pada saat lagi sholat yang ingin rizki, nah ini tadi makanya kata Nabi, i'mal di dunya ka'annaka ta'isu abada wa malil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Nah itu tadi teman saya. Ternyata dia nanam yang tadinya 10 pohon bisa menghasilkan jutaan, dia nanam 1000 pohon tadi. Waktu dia tanam 10 pohon harganya 100.000. Tapi pada saat dia tanam 1000 pohon, harga cabai jual tinggal 3.000. Dan dia marah-marah. Inilah saya bilang tadi. Waduh, bah, gagal bah. Bahkan saya tidak bisa mengembalikan modal ini. Nah inilah. Saya bilang sahabatku, inilah pelajaran untukmu. Tidak ada perkara di sana. Adapun kasab yang kita lakukan, Allah sudah pilihkan untuk dirimu. Jangan kau ikut nanti, makanya dalam kalimat yang keempat, arih nafsaka minat tadbir. Jangan coba-coba kau mengatur urusan itu. Nanam cabai, rezekimu dari cabai. Allah tentukan. Kau tanam 10, iseng aja. Dan kau menghasilkan. Tapi pada saat engkau ikut campur tadi, dan kau tanam 1000, malah sebaliknya. Tadi. Inilah sahabatku ya. Makanya di dalam hukum tajrid dan asbab ini harus kita pahami. Ya jadi. Yang sing penting itu tadi. Yang jadi petani syukurilah, tapi yang penting jangan bersandar pada amal. Senyum saja. Yang jadi guru, laksanakan tugasmu sebagai guru. Yang jadi ustadz, laksanakan tugasmu sebagai ustadz. Tapi jangan bersandar pada amal, kan tadi semua. Karena kalau ustadz pun bersandar pada amal, pada saat ceramah nggak ada yang bayar, marah dia. Tadi. Pada saat amplopnya tipis, marah dia, kan tadi semua. Inilah tadi ya. Maka lakukanlah kewajiban kita, insya Allah, kan tadi semua. Karena yang menjadi petani tidak dituntut untuk ibadah lebih banyak. Yang orang kerja di pabrik tidak dituntut dikir lebih banyak daripada orang tajrid. Kenapa? Karena kata Allah, dengan kau bekerja saja itu sudah memberikan manfaat kepada manusia. Inilah sahabat yang tidak difahami ya, bahwa yang penting itu tadi. Pahami hidup adalah perjalanan. Yang kedua, tak boleh bersandar kepada apapun selain bersandar pada Allah. Bukan berarti tidak bersandar pada amal itu, tidak beramal. Amal yang diberikan oleh Allah, dan jangan ikut campur kita di dalam untuk ininya. Kayak contoh lagi. Di Sukabumi dulu namanya ada Asep ya. Ya Asep, selamat pagi. Ya. Sama kayak nama saya, tetangga saya namanya Asep apa lupa saya ya. Ada satu lahan yang orang waktu itu dikatakan tempat jin buang anak ya. Ya dia iseng-iseng, mungkin namanya juga tanah yang tempat jin buang anak ya, iseng-iseng dia menanam apa? Dia menanam cabai. Menanam melon. Sampai namanya sampai hari ini beliau itu dikatakan Asep Melon. Karena saat itu tiba-tiba booming, dia menghasilkan melon yang buahnya besar, rasanya manis, baunya harum, nggak sengaja. Nggak, ya Kang Dela pagi, ya tadi, nggak sengaja. Itulah Allah yang menentukan, ya dalam hatinya. Tidak ada di awalnya kan nggak ada niat sama sekali. Tiba-tiba Allah ilhamkan kepadanya untuk menanam cabai itu. Makanya saya bilang tadi, apa yang sudah dipilihkan oleh Allah, kecil bagus, besar apalagi. Tapi apa yang kau pilih sendiri, kecil jelek, besar jelek, apalagi kecil. Intinya rehatkan diri kita tadi semua, maka jalanin saja apa yang sedang kita jalani hari ini. Karena itulah jalan yang terbaik dari Allah. Jadi guru jalanin, jadi petani jalanin, jadi nelayan jalanin, semua tadi. Jangan sedih. Aduh, bah saya ini lagi di laut, bah nggak bisa ikut dikir, nggak bisa ikut atakoh, nggak bisa ikut, nggak apa-apa. Karena tugasmu juga besar. Allah nggak melihat dikirmu. Tapi berapa banyak di dunia ini manusia bisa makan ikan gara-gara engkau. Dan engkau termasuk manusia yang didoakan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan setiap manusia yang makan di seluruh dunia engkau terdoakan. Karena engkau menjadi bagian datangnya rezeki itu kepada makhluk-makhluk yang lain. Bahkan kepada si tajrid. Dari semua. Inilah yang kita tadi. Jadi kita lagi asik-asik jadi nelayan. Tiba-tiba aduh saya pengen holwat. Saya pengen di sana aja deh seminggu. Tidak mesti begitu. Kan tadi semua. Semuanya. Makanya kata pengarsa Abah mah nggak nyuruh kamu dikir semalaman suntuk. Karena belum tentu kamu menjadi orang kaya.
tadi. Tapi Abah juga tidak berusaha menyuruh kamu untuk di sawah seterusnya, terus kejar dunia, karena belum tentu kami menjadi orang yang disuruh berusaha itu menjadi orang kaya dan ibadah semalam itu belum tentu kamu mendapatkan surga. Tapi disitulah artinya kata Abah, carilah yang pemiliknya. Artinya apa? Kalau udah bicara pemiliknya, maka leburlah pada undang-undang aturan pemiliknya yang Allah tetapkan. Asbab, tetaplah asbab, dan jangan kau rubah asbab sebelum Allah lah yang menghendaki engkau rubah dari asbab kepada tajrid. Wahai yang tajrid, demikian pula. Kalau engkau sudah dimudahkan, ngapain mempersulit diri? Kalau engkau sudah dimudahkan oleh Allah, ternyata dengan sedikit ikhtiar. Nah, tetapi berarti ada konsekuensi lain yang Allah tuntut. Aku tidak membuat engkau susah. Waktumu tidak banyak kau gunakan di ladang, di kebun, di sawah, di laut. Tapi yuk waktumu gunakan dong. Dikirnya lebih banyak. Dikirnya lebih banyak. Tadi semua. Ayo sibukkan dirimu dengan mengajar santrimu. Ikhlaskan mengajar dirimu dengan santrimu. Jangan mengharapkan pemberian daripada santrimu. Dan lakukan saja kewajibanmu. Nah ini ya sahabat. Ini yang pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami biar kita ini tenang. Karena inilah yang membuat manusia gelisah. Dan inilah yang dikehendaki oleh iblis, adalah membuat kita tidak tenang dalam kondisi apapun. Yang tajrid pun dibuatnya tidak tenang. Akhirnya dia ikut-ikutan usaha. Kenapa? Tajrid itu nggak selalu besar. Tapi dia cukup. Dia bisa berjalan, rezekinya dia bisa makan. Dia bisa tadi. Cuma yang susah itu tadi. Karena kita ingin menelan dunia ini, yang tajrid ingin menelan dunia ini, yang asbab ingin menelan dunia ini, yang salah di situ. Itulah hasil kerja iblis yang membisikkan bahwa apa yang kita miliki adalah kurang dan selalu berharapan kepada ada yang lebih besar. Inilah akhirnya yang asbab tadi lupa sandarannya kepada Allah pada saat dia mendapatkan hasil, lupa bersyukur pada Allah. Sementara yang tajrid pun adalah demikian tadi. Jadi itu ya, jadi makanya tadi contoh Asep tadi, tiba-tiba sukses Asep melon itu luar biasa, ratusan ton dihasilkan. Wah saat itu ya tahun 80 berapa, saya masih waktu itu SMP ya, kelas 1 kalau nggak salah ya. Itu luar biasa, beliau menjadi Asep melon, orang kaya, bisa beli mobil berapa biji waktu itu. Di kampung sebelahnya lagi ada namanya Asep tadi. Dia sukses dengan cabe kan tadi. Nah rupanya Asep melon ini tiba-tiba dia mendengar Asep panen cabenya sukses. Dia pikir saya mau pindah saja nih dari nanam melon, nanam cabe. Akhirnya dua-duanya kembali habis. Yang Asep melon rezekinya ditarik lagi karena gagal di cabe. Yang Asep cabe nanam melon, habis rezekinya karena nanam melon. Setiap orang dalam asbab itu sudah ada ranahnya masing-masing. Tidak ada kehidupan kita yang terjadi kebetulan. Saya ini cuma marbot masjid. Itulah yang dipilihkan Allah untukmu. Jalankan itu. Ridholah pada itu. Saya ini tiap hari kerjaan saya cuma nanam bayam. Itulah yang ditugaskan Allah padamu. Lihatlah Allah dalam segala perkara. Itu pun adalah ibadah kepada dirimu. Saya ini adalah tukang membetulkan AC. Itulah kerjaan untukmu. Karena tanpa engkau, bagaimana orang-orang yang AC-nya rusak akan bisa mendapatkan perbaikan. Lihatlah itu sebagai karunia dari Allah. Saya ini adalah seorang konseptor di dalam perbankan. Itulah tugas Allah untukmu di situ. Kerjalah yang benar sesuai aturan Allah. Syukurilah apa yang ada itu. Saya ini petugas pembersihan di jalan. Itulah tugas dari Allah. Karena kalau tidak ada engkau, bagaimana sampah di dunia ini? Jadi intinya tenangkan. Makanya kenapa dalam kalimat yang keempat nanti, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu. Mengatur segala perkara yang sudah diatur oleh selain dirimu. Tapi syukurilah apa yang sudah tetapkannya. Karena Allah sudah memilihkan kepada diri kita apa yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Kenapa kita menjadi tidak terbaik? Karena kita melihat orang lain. Inilah persoalannya. Makanya dalam ilmu tasawuf adalah selalu ranahnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain.
pada saat kita adalah iri, dengki, hasud tadi semua, maka disitulah sumber-sumber bahwa kita mulai gagal dalam memahami hidup itu sendiri. Ya, ayo yang tajrid rehat, tenangkan dirimu dengan tajrid, syukurilah dengan di situ. Berarti perbanyak zikirnya, perbanyak ibadahnya, lakukan tugas dengan sebaik-baiknya, ikhlaslah di situ lakukan. Dan insya Allah cukupkan rizki buat kamu. Di situ ada rizki mau'ud. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi semua. Tapi tenangkan dirimu dalam tugas itu. Walaupun hidupmu adalah pas-pasan tadi. Tapi di situ ada kebaikan dari Allah. Ya. Dan Anda pun sama, yang jadi petani, yang nanam singkong, yang nanam sayuran, yang jadi nelayan, yang jadi guru. Bahkan engkau, hai para penguasa, para pengusaha, selama engkau memahami, jangan bersandar pada amal. Sesungguhnya adalah apa yang sedang kau lakukan sekarang adalah karunia dari Allah untuk dirimu. Maka lakukanlah itu juga karena Allah, bukan untuk melipatkan, bukan untuk tidak berhenti dari memperbesar. Itu sudah ikut campur kita. Apa yang sudah ditetapkan, tetapkan tadi. Syukuri dulu tadi sampai Allah yang memindahkan, bukan kita yang memindahkan. Ya. Nah, Ar-Randi berkata, barang siapa menginginkan nihilnya kesibukan dengan sebab-sebab duniawi, ini ya, padahal Allah menempatkannya di makom itu dengan masih berlangsungnya hal itu pada dirinya, dan ia ingin keluar dari makom itu, maka keinginan itu adalah bagian dari syahwat yang tersembunyi. Itu sudah kita bahas tadi. Dan barang siapa ditempatkan oleh Allah dan pada nihilnya kesibukan, artinya tadi, nggak sibuk di sawah, nggak sibuk di laut, nggak sibuk di mana, itulah yang makom tajrid tadi. Dengan sebab-sebab, namun ia ingin keluar menuju sebab-sebab. Malah dia sudah punya pondok, malah dia mengebun tadi semua. Udah punya pondok, malah dia nanam sawah tadi semua. Malah dagang kemana-mana tadi semua. Misalnya, kata tadi, padahal Allah sudah cukupkan. Ini tadi akhirnya yang tajrid gagal, yang asbab gagal tadi semua. Ya, adalah maka hal itu termasuk penurunan cita-cita. Dikatakan adalah wa iradatu kal asbabi baikum matal iya fil tajrid inhitatun anil himmatil aliyah, turunnya martabat, himmahnya turun adalah martabatnya. Ini dalam Ar-Randi dijelaskan dalam Gaus al Mawahib al aliyah fi syarah al hikam atau ilah adalah jilid 1 halaman 54. Ini dari menurut pandangan Ar-Randi. Bagaimana pandangan Syekh Jaruk dengan firman, dengan kalam hikmah ini? Barang siapa ingin meninggalkan sebab-sebab padahal Allah meninggalkan, barang siapa ingin meninggalkan sebab-sebab padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebaliknya. Dia ingin berada di asbab. Tukang temok ingin tajrid, akhirnya nggak ada yang bisa bangun rumah. Nelayan ingin tajrid, nggak ada ikan. Petani ingin tajrid, akhirnya tadi nggak ada yang nanam padi. Semuanya seimbang oleh Allah dibuat. Ada nelayan, ada petani. Itulah semua ma'isyah yang dibuatkan. Nah, tapi kok susah. Nah, inilah persoalannya. Maka petaninya harus dikir, nelayannya harus dikir, termasuk juga yang tajrid, kiainya juga harus dikir. Itulah wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Sehingga ma'isyatan donka. Donka dari penelayan, donka jadi petani, donka jadi ini, bahkan donka jadi ustad tadi, karena melalaikan tadi. Ya ini sahabat ya. Jadi kita, maka Syekh Jaruk berkata meninggal syahwat tadi adalah bagian dari syahwat nafsu yang tersembunyi, dan barang siapa menginginkan sebab-sebab padahal Allah ingin meninggalkannya, itu adalah penurunan cita-cita yang luhur. Jadi kalau kita sudah berada dalam jaminan, jangan pindah-pindah sebelum Allah pindahkan tadi. Syukirlah yang ada. Jadi pada saat kurang bukanlah kita nyari yang lebih banyak, bukan. Syukurilah yang ada dulu dari semua tadi, ya. Dan apapun Kang Opid, kalaupun kita hari ini banyak hambatan-hambatan, banyak hal yang harus kita pahami. Barangkali rezeki itu tidak halal kepada kita. Ini juga buat sahabat tekian ya. Ada yang bertanya pada saya, bah, kenapa saya sejak maksud saya torikot ini rezeki saya dagang saya seret.
inilah yang selalu kita katakan dari dulu, bahwa yang namanya rezeki itu ya, selalu yang datang dianggap milik itu rezeki. Kang Opid, apa yang sudah kita ikhtiarkan itu belum tentu rezeki. Ya. Tapi milik kata tadi semua. Makanya ada rezeki mamluk kata tadi. Orang itu disusahkan apa namanya dengan rezeki milik yang bukan rezekinya. Nah, karena Kang Opid ini sejelek-jeleknya adalah sudah ikhwan TKN dan seluruh dalam manakib semoga diberikan rezeki yang halal dan berkah. Bagaimana kalau rezeki yang kita kejar itu ternyata bukan halal dan tidak berkah? Bukankah akan menjadi racun buat tubuh kita? Inilah tadi husnudzon saja. Kalau makanya Abah kemarin bilang kan, kalau memang itu rezeki kita, insya Allah akan datang kepada kita. Tapi kalau tidak datang kepada kita, padahal kita sudah mengikhtiarkannya, berarti Allah tahu yang terbaik buat kita. Buat apa racun yang kita nggak ngerti itu racun atau madu, dan kita mengejar-ngejar apa namanya madu, ternyata sebenarnya racun. Kalau madu Allah sudah berikan, itu Kang Opid intinya. Kalau memang itu madu dan itu baik buat kita, pasti Allah sudah berikan. Ini yang kita tidak pahami. Loh, bukan terus dikejar, bukan tadi. Nah, bagi Allah itu mudah kan tadi semua ya. Nah, inilah sahabat kita. Kemudian apa dikatakan oleh Imam Syarqawi? Kecondongan dirimu wahai murid. Ya, dikatakan dalam Syarah Hikam Syaikhullah apa namanya? Syekh Zaruk di sini. Kecondongan dirimu wahai murid yang tulus kepada tajrid dan keluar dari sebab-sebab lahiriah serta bantuan sebab-sebab, padahal Allah menempatkanmu di makom asbab adalah bagian dari nafsu itu sendiri. Nafsu sendiri. Jadi yang itulah memang godaannya. Kalau yang sedang ngebon, yang sedang nanam jambu apa kristal, yang sedang ini, yang sedang ngurus sawah, yang sedang ngurus ini, yang sedang ngurus listrik, kadang-kadang ingin, wah saya Mangga Kang Dela tadi. Mangga. Kadang-kadang kita ingin merubah kan tadi semua. Padahal kita ini ada bagian kepada diri kita masing-masing. Tapi sebaliknya udah anteng di pondok, udah anteng ngajar, udah anteng bukan pengajar pun sekalipun. Kadang-kadang dibikin oleh Allah diam di rumah kan tadi. Karena orang itu pasti ada manfaatnya oleh Allah. Satu, bisa orang itu manfaat dengan dikasih tajrid oleh Allah, diam di rumah. Kenapa? Bisa jadi orang ini kalau dibiarkan di asbab jadi penjahat. Jadi yang tajrid juga jangan merasa bangga. Bisa jadi orang yang dijamin itu karena kalau dibiarkan dia asbab ngerusak. Ya. Makanya itulah imam apa namanya dalam risalah Kusyairiyah, terkadang Allah membuat orang itu kaya karena kalau dia dalam keadaan miskin, orang itu akan merugikan banyak orang. Akan merepotkan banyak orang. Tapi terkadang orang itu dibuat miskin karena dengan miskin dia lebih baik. Ada orang yang dibuat kaya lebih baik, ada orang yang dibuat miskin lebih baik. Artinya setiap orang, setiap hari, setiap keadaan, apapun kita, sesungguhnya Allah telah pilihkan jalan yang terbaik buat diri, yang paling selamat untuk diri kita masing-masing. Sebenarnya itulah kenapa kita. Makanya dikatakan di dalam nanti dalam syarah tadi ada kata malam yadfa'anhu, ada biqalilil apa namanya malam yadfa'anhu al-faqr. Barang siapa yang tidak bisa merasakan malam yadfa'anhu al-faqr, apa namanya biqalilil mal, dengan sedikitnya harta, lam yuhasil lahul gina kasyiruhu. Barang siapa orang yang tidak bersyukur dengan rizki, dengan nikmat yang sedikit, bahkan dia pun tidak akan merasakan nikmat, dia tidak akan bersyukur dengan rizki yang banyak. Jika lanjut, kadalika malam yantatiu, dan sebaliknya orang-orang yang biqalilil ilmi tadi, dengan sedikitnya ilmu tadi katakan juga sama. Minal intifai, apa namanya, bikashrihi minal abadu. Orang yang tidak mengamalkan, orang yang tidak memanfaatkan ilmu yang sedikit, dia pun sama, tidak akan bisa mengamalkan ilmu yang banyak. Maka banyak orang sahabat, kenapa bahasa ilmu saya hikmah, nggak ngerti saya. Baca kitabnya ngerti, tapi hikmahnya saya nggak ngerti. Ya tadi dikatakan oleh satu barang siapa kadalika apa nama malam apa tadi
Barang siapa yang tidak memanfaatkan sedikitnya ilmu, maka dia dikasih banyak ilmu pun dia tidak akan bisa memanfaatkannya. Maka orang yang semacam ini tidak akan dibuka fahamnya, tertutuplah fahamnya untuk dia. Nah ini dalam kaidah-kaidah tadi ya. Nah kemudian Syarqawi udah kita bacakan, sama artinya bahwa pandangan Syekh Jaruk, Imam Syarqawi, Ar-Randi. Bagaimana sekarang menurut pandangan Syekh Ibnu Ajibah? Di antara adab fakir orang yang butuh pada Allah adalah tinggal di makom asbab tempat Allah menempatkannya, hingga Allah yang maha tinggilah yang memindahkannya dari makom itu. Tadi, kalau dagang cilok, daganglah cilok terus. Kalau dagang ini, daganglah itu. Itulah yang terbaik. Jangan berpindah sebelum Allah yang memindahkannya. Kayak Asep melon dan Asep cabai tadi. Asep melon udah sukses dengan melon karena tertarik dengan Asep cabai, dia nanam cabai. Akhirnya keuntungan dia nanam melon itu habislah karena nanam cabai. Sementara Asep cabai sebaliknya, dia tertarik dengan Asep melon karena dia akhirnya keuntungan dia menanam cabai itu habis karena menanam melon. Inilah yang dikatakan bahwa rezeki itu adalah Allah, bukan perkara yang harus dikejar-kejar oleh kita. Maka itulah ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk, ada rezeki maud. Yang paling penting itu adalah tadi, jangan sandarannya, tetap jangan bersandar pada amalnya. Pada saat engkau mengebun yang sudah luas tadi, ternyata hasilnya tidak ada, engkau marah pada Allah, bahkan engkau tidak ridho pada Allah, bahkan engkau maki dirimu sendiri, sehingga timbullah masalah, akan terus bermasalah tadi. Kalau tidak kita memahami hakikat ini, bahkan bikin lagi, pinjam modal lagi yang lebih gede, dia pikir dia yang menentukan tadi semua. Syukurilah, nikmatilah, jalanilah, tenangkanlah apa yang sudah Allah tetapkan pada diri kita masing-masing. Wahai para tajrid, tenangkanlah dirimu. Jangan tertarik untuk berbuat asbab, karena engkau barangkali hari ini hanya cukup untuk makan, tapi Allah jamin dirimu. Tapi Allah hanya jamin dirimu tadi. Ya, dan wahai asbab, jangan engkau tiba-tiba ingin istirahat. Jangan engkau tiba-tiba, wah saya berhenti jadi nelayan. Jangan, lakukanlah tadi. Karena itu adalah kemuliaan. Apa yang diberikan Allah, karunia Allah kepadamu. Tadi. Walaupun hasilnya tidak seberapa, ingat itu. Tapi ada ketenangan di dalamnya. Karena kalau kau pun maksa dari asbab tadi, ingin melipatkan tadi, itu tadi. Makanya nanti dalam kalimat yang keempat itu, arih nafsaka minat tadbir. Engkau ikut campur dalam mengatur urusan. Bukan berarti tidak mencari rezeki. Karena Allah sudah bukakan kasab ma'isyah pada setiap orang. Yang tidak boleh itu adalah keluar dari koridor aturan Allah. Dan ingin karena memperbesar ukuran usaha itu. Itu yang tidak boleh. Kecuali Allah yang menentukannya. Apalagi yang sebelumnya itu menimbulkan keberkahan kepada kita. Kalau sebelumnya sudah menimbulkan keberkahan, jangan kita merubahnya. Sampai Allah tentukan. Nanti kalau kapan pintu peralihannya, nanti terkadang usaha yang sekarang ini akan dibuat bangkrut dulu, baru Allah pindahkan. Ya, jadi pada saat usaha sudah berkah, usaha sudah jalan, bahwa kebaikan pun sudah tumbuh, ingin diperbesar, itulah awal kehancuran. Akhirnya usahanya pun menjadi hancur, hubungan dengan manusia menjadi hancur, akhirnya hubungan dengan Allah pun menjadi hancur. Ya. Nah inilah Syekh Ajibah, di antara adab fakir orang yang butuh pada Allah adalah tiga tadi. Jadi keinginan seorang untuk keluar dari sebab-sebab padahal Allah masih menempatkannya di makom asbab merupakan syahwat yang tersembunyi, dan barang siapa ingin kembali kepada sebab-sebab tanpa keinginan dari Allah, itu turun dari cita-cita yang. Nah ini ya, baik Syekh Jaruk, kemudian demikian juga salah menurut Syekh Sarnubi. Tekadmu wahai murid untuk keluar dari makom asbab tempat Allah menempatkanmu, seperti mencari rezeki halal dan bersibuk dengan ilmu lahiriah, adalah bagian dari syahwat yang tersembunyi. Artinya insya Allah pandangan 5 ulama ini kepada kalimah hikam yang sama adalah yang kita bahaskan, iradatuka tajrida ma'iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka bit tajridi adalah inhitatun anil himmatil aliyah. Insyaallah dari pandangan Abah, dari pandangan mereka. Makanya kenapa saya selalu baca pandangan itu adalah di belakang, hanya untuk membandingkan tadi. Makanya nanti sampai kalimat yang keberapa ini sama tentang hakikat rizki. Karena
Nanti Anda jadi salik, Anda kholwat, Anda riyadhah, Anda dikir, Anda manakib. Akhirnya nanti digeretnya ke urusan ini. Inilah kenapa Syekh Athaillah menuliskan 6 kalam halimah ini adalah untuk memahami hakikat rizki Allah. Apa itu asbab, apa itu tajrid tadi. Yang asbab tidak boleh pindah ke tajrid, yang tajrid tidak, jangan coba-coba untuk asbab, karena semuanya sudah ada dalam tadi. Sebagaimana bulan beredar dalam orbitnya, matahari beredar pada orbitnya, waktu pagi beredar pada orbitnya, semua makhluk taat. Ingat, makhluk ini bukan taat kepada kita, tapi taat kepada penciptanya tadi. Nah, kita jangan coba-coba ingin membuat makhluk lain ini taat kepada diri kita. Taatlah pada Allah, maka seluruh makhluk ini akan taat kepada dirimu. Maka dikatakan, barang siapa sudah memiliki khauf kepada Allah, maka seluruh makhluk di dunia ini akan memiliki khauf kepada dia. Makanya dalam hadis qudsi kata Allah, "Hai dunia, sujudlah kepada mereka yang sudah sujud pada diriku. Hai dunia, tinggalkan mereka yang sujud pada dirimu." Ingat, kita ini adalah sarung-sarung golok. Bahkan kita ini adalah bagian dari golok. Sementara dunia ini, di luar kita ini adalah merupakan sarung daripada sarung golok tadi. Makanya Adharo sudah mendohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena satunya Allah, al-batin tadi. Maka tenangkan tadi. Makanya waqwa bakal menghilangkan lagi segala yang perkara yang dohir ini. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, li'annahu, karena Allah adalah ad-dohiru, adalah yang dohir. Makanya kenapa tidak boleh bersandar pada amal itu? Lihatlah, sesungguhnya muharik itu adalah yang batin, bukan yang dohir tadi semua. Jadi tetaplah dalam aturan Allah, bukan dalam aturan kehendak diri kita tadi semua. Semakin kau berusaha memaksa aturan dirimu sendiri, maka kau berarti semakin keluar dalam orbit. Karena orbit sukses sudah dibuat oleh Allah. Karena Allah itu merancang dunia ini, sahabat, sudah jauh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah sudah membuat orbitnya. Ini orbit hasil, ini orbit gagal. Makanya ada khitab wadi, ada khitab taklifi. Kalau begini akan begini. Kalau kamu makan ada kenyang. Kalau nggak makan nggak kenyang. Itu khitabnya. Kata dia semua. Berada dalam orbitnya. Semua beredar, kata dia semua. Maka jangan keluar dari orbit Allah. Allah sudah menentukan orbit. Orbit nelayan, orbit petani, orbit pekerja, orbit guru, orbit pengusaha. Semua berada pada orbit kiai, orbit ustad. Semua beredar pada garis orbitnya masing-masing. Siapa yang keluar dari asbab menjadi tajrid, siapa dari tajrid ingin menjadi asbab, itulah semuanya adalah merupakan kesalahan. Karena kita keluar dari sunnatullah. Maka kata Allah, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Bahwa inilah sunnatullah. Maka janganlah, kan tidak ada yang bisa mampu merubah sunnatullah. Makanya kenapa dalam hikam nanti yang ketiga adalah sawabikul himami la tahrikul aswal akdar. Tadi, sekuat apapun kau ingin merubah dengan dirimu, tidak akan bisa. Inilah luar biasa hikam, membimbing kita memahami hakikat rizki, memahami hakikat dunia, termasuk juga tadinya. Jadi itu ya sahabat, mudah-mudahan dengan kalimat yang kedua, insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi adalah dengan kalimat yang ketiga adalah akan lebih dalam lagi kita memahami ini. Ya tadi semua seperti biasa jam 6 pagi. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah. Mudah-mudahan kita sekarang menjadi lebih tenang. Karena yang paling penting itu adalah tenangkan, rehatkan diri kita untuk mengatur perkara yang bukan dalam urusan yang sudah dipegang, yang sudah diatur oleh sesuatu yang maha kuasa, yang lebih mengetahui daripada kita. Tadi semua. Kalau golok sudah bikin undang-undang buat sarung golok, jangan coba-coba sarung golok membuat undang-undang sendiri. Wakwa bakal nyacang, menghilang gede tak golok. Tadi wujuda kula syai'in, segala wujudnya sesuatu, li'annahu, karena sesungguhnya Allah ad-dohiru. Kata Allah, akulah yang dohir, aku yang punya undang-undang. Kau keluar dari undang-undangku, hancur kamu semua tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dilenyapkan, hampura, ya, Abah Haji semua ya buat teman-teman MDNH, buat teman-teman TKN semua.
Tenangkan diri kita, karena pada saat kita tidak tenang, disitulah sumber bencana datang kepada kita. Iblis itu bisa menggoncang-gancingkan kita semua tadi. Yang sedang asik dikir, tiba-tiba berpikir, waduh kayaknya saya kalau jualan ini bagaimana? Oh, kalau yang lagi asik di sawah, bagaimana saya lagi kita dikir ya? Nah, akhirnya tadi, dikir tungtung tidak sampai tujuan, yang lagi di sawah pun tidak mencapai tujuan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sudah ya. Nuhun ajaran rahmat semua teman-teman semua, Kang Opit dan semua teman-teman semua ya. Selalu sehat, ya. Keep spirit ya. Percayalah semuanya sudah dirancang oleh Allah tadi, dan kita apapun sekarang kondisinya, walaupun sedang nangis bisul, itulah yang terbaik. Karena kalau tidak kita bisa menerima bisul, ada yang lebih besar daripada bisul kanker tadi. Kalaupun Anda sedang kanker hari ini, tetap juga tidak boleh. Karena kalaupun kita mengamuk menolak urusan kanker, kata Allah ada yang lebih besar. Artinya Allah sudah pilihkan yang terbaik setiap saat, setiap momen kepada diri kita semua. Tinggal itulah kita mensyukurinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.